Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan kita bisa kembali berkumpul pada kesempatan kali ini bersama ulama kita, imam kita, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama-ulama terbaik yang dimiliki oleh umat. Bukan hanya milik mazhab Syafi'i, tapi milik seluruh umat yang berusaha mengikuti sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semakin luar biasa ketika kita bisa berjumpa dengan beliau melalui karya beliau yang sangat fenomenal, karya yang merubah jutaan orang dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karya yang bernama Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan ini tidak Allah berikan kepada setiap hambanya. Kesempatan ini hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang Allah pilih, yang Allah inginkan kebaikan untuk dia. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, niscaya Allah akan buat dia faqih terhadap agamanya, memahami dan berusaha mengamalkan agamanya tersebut. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu luar biasa ini. Dan ini adalah anugerah dari Allah. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Allah menyatakan, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Enggak semua orang. Tidak semua orang. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dan isi dari Al-Quran dan hadis adalah hikmah. Hikmah yang membuat kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki saja. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, marilah kita bersyukur dan bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita masih bersama Imam Nawawi dalam bab sabar, dan kemarin kita sedang bersama surat Asy-Syura 43 ketika Allah berfirman walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur, dan sungguh barang siapa yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya itu bagian dari hal-hal yang benar, hal-hal yang terpuji, dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berkelas dan memiliki himmah aliyah, yang memiliki semangat juang yang tinggi dan cita-cita yang tinggi. Tidak semua orang bisa demikian. Nah, hadirin Allah muliakan, saat kita membahas tentang ini, ada cukup banyak pertanyaan yang berkaitan dengan apakah kita memang hanya diam saja di saat ada orang menzolimi kita, di saat ada orang yang menzolimi kita. Apakah kita hanya diam saja dan memaafkan ketika orang itu nggak berhenti-berhenti melakukan kezolimannya? Orang itu terus didiemin semakin ngenunjak, kalau bahasa kita. Didiemin semakin merajalela. Didiemin semakin berulah. Hadirin Allah muliakan, apakah kita diamkan saja dengan ayat Asy-Syura ini, bahwa barang siapa yang sabar dan memaafkan, maka itu adalah perkara yang bagus, benar, dan terpuji? Karena kalau saya diamin terus, sekali lagi ini orang akan menjadi Ustadz. Terus gimana sikap kita? Nah, hadirin Allah muliakan, apakah kita membalas, kita merespon, atau cukup memaafkan saja? Cukup memaafkan saja. Hadirin yang Allah muliakan, pertanyaannya simpel, memaafkan atau membalas? Memaafkan atau merespon? Ini yang seringkali jadi dilema di antara kita, khususnya ketika mendengar ayat-ayat atau hadis-hadis tentang memaafkan. Tapi di satu sisi, gak semua orang menangkap pesan memaafkan. Ada sebagian orang, kalau didiamkan, menjadi-jadi. Nah, ini yang perlu kita dudukkan sebelum kita masuk ke ayat berikutnya dalam surat Al-Baqarah yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadirin, memaafkan atau membalas? Memaafkan atau merespon? Coba, siapa yang memaafkan? Nggak ada yang memaafkan. Maafkan hadirin. Karena Allah kata walaman sabar wa ghafar. Oke, saya memaafkan. Oke. Sekarang siapa mau balas? Kita pengen angkat tangan tapi malu-malu, nggak enak gitu. Nggak enak sama ayatnya. Ayatnya suruh memaafkan, masa saya balas? Jamaah, antara sabar, memaafkan, dan membalas dan merespon tidak ada kontradiksi. Sekali lagi,
antara sabar dan memaafkan dengan merespon atau membalas itu tidak ada kontradiksi. Maksudnya apa? Kita bicara dua kotak yang berbeda, jamaah. Kita berbicara tentang dua kotak yang berbeda. Kembali ke pembahasan kita sebelumnya. Sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu bukan berarti membiarkan. Sabar itu bukan berarti pasrah terhadap keadaan dan diam saja, nggak berbuat. Ingat, sabar artinya menahan. Seperti batu. Dan kedudukan yang tinggi, itu kan makna bahasa dari sabar. Menahan apa? Menahan diri agar di atas ketaatan. Menahan diri agar tidak bermaksiat. Menahan diri agar menerima takdir. Itu sabar. Itu sabar. Sekali lagi, sabar itu artinya menahan diri agar di atas ketaatan, nggak keluar kita. Sebagaimana menahan diri agar nggak maksiat. Lalu ketika menahan diri agar bisa menerima takdir, agar tidak kecewa dengan takdir Allah, agar tidak marah terhadap takdir Allah. Itu sabar. Jadi persepsi kita tentang sabar yang bermakna pasif, nggak ngapa-ngapain, udah gue pasrah aja, diam, itu coba disingkirkan dulu. Dan memang disingkirkan selama-lamanya, dalam arti sabar bukan itu. Sabar itu menahan diri, emosi, nafsu, syahwat agar tetap on track, agar tetap di atas ketaatan, agar tidak melakukan kemaksiatan, dan agar menjalani takdir dengan nyaman, bukan dengan marah, bukan dengan emosi, bukan dengan nggak terima, nggak rela. Itu sabar. Itu sabar. Oleh karena itu, ketika kita sepakat sabar itu menahan diri agar berada di atas ketaatan dan tidak maksiat, maka di beberapa kondisi, salah satu bentuk ketakwaan dan ketaatan kepada Allah adalah menghukum yang bersalah. Menghukum yang bersalah. Sekali lagi, di antara bentuk atau di antara bagian dari ketaatan adalah menghukum yang bersalah. Sebagaimana bagian dari ketaatan adalah memaafkan mereka. Kenapa demikian? Karena inti dari kesabaran dan memaafkan adalah amalan hati. Adapun merespon dan menghukum lebih mengarah kepada maslahat dan mudarat. Dan tidak ada kontradiksi. Di waktu yang sama, kita memaafkan dan kita tetap menghukum. Dan dua-duanya, semuanya bagian dari ketaatan. Karena sekali lagi, di antara ketaatan adalah menghukum yang bersalah. Sebagaimana di antara ketaatan adalah memaafkan yang bersalah.
Karena agama kita memiliki dua konsep, reward dan punishment. Bukankah di dalam agama kita diyakinkan dan kita meyakini adanya surga dan neraka? Surga dan neraka itu apa, hadirin? Dan ada hukuman. Sebagaimana ada pemaafan. Dan bisa jadi itu berjalan dalam waktu yang sama. Karena diantaranya sabar dan memaafkan itu lebih ke amalan hati. Adapun merespon, membalas atau menghukum itu lebih ke arah mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Dan sekali lagi bisa saja di waktu yang sama kita memaafkan tapi kita tetap menghukum. Bukankah itu yang diterapkan banyak orang tua ke anaknya? Dihukum, tapi bukan karena emosi. Anaknya dihukum, tapi bukan karena luapan amarah. Dihukum, tapi karena sayang. Iya, tetap dihukum, disuruh cuci piring, tapi hati sang ibu sudah memaafkan dari detik pertama tuh anak melakukan kesalahan. Terus kenapa dihukum? Edukasi. Kenapa dihukum? Mendidik. Kenapa dihukum? Agar kapok melakukan kesalahan. Terus kenapa dihukum? Agar berubah. Jadi respon dan membalas dalam tanda kutip atau menghukum itu tidak dibangun di atas kebencian. Tidak dibangun di atas amarah. Amarah subjektif. Tidak dibangun di atas kekesalan dan dendam pribadi. Enggak. Tapi dibangun di atas objektivitas. Di atas maslahat. Di atas dalil. Di atas kaidah. Kalau dalil, kalau kaidah, kalau maslahat menuntut kita merespon, maka respon. Tapi hati tetap tenang. Hati nggak meledak-ledak, hati nggak marah-marah, tenang aja. Tapi yang dihukum, itu kaidahnya. Karena dalil, ayat atau hadis memerintahkan kita untuk itu. Dan tujuannya apa? Maslahat. Maslahat. Hadirin yang Allah muliakan. Sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim. Aisyah memberikan testimoninya tentang salah satu profil Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhadha aisarahuma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diberikan pilihan di antara dua hal, pilihan di antara dua perkara, illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithma. Kecuali beliau akan memilih yang paling mudah dari dua hal tersebut. Jadi kalau Nabi diberikan pilihan, dua opsi, dua pilihan, dua hal, maka beliau akan memilih yang paling mudah di antara dua hal tersebut. Yang paling mudah. Sekali lagi, garis bawahi, yang paling mudah selama tidak dosa. Malam yakun ithma, selama bukan dosa. Malam yakun ithma, selama bukan dosa. Fa in kana ithman kana ab'adan nasi min. Dan kalau itu sebuah dosa, maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jaga jarak dan menjauh dari dosa tersebut. Jadi kalau itu dosa, beliau yang paling jaga jarak. Beliau yang paling menghindar dan menjauh dari dosa itu. Nggak mau masuk-masuk. Kita lanjutkan. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi.
Dan Nabi SAW tidak pernah balas dendam atau membalas keburukan seseorang, membalas kezoliman seseorang, membalas sikap tidak pantas seseorang linafsihi, untuk kepentingan dirinya sendiri secara subjektif. Nggak pernah balas dendam pribadi, itu nggak pernah. Nggak pernah karena marah, karena kesal, karena sebel dicaci maki di kota Mekah, lalu beliau balas karena beliau merasa harga diri beliau diobrak-abrik, di karakter beliau dibunuh. Beliau nggak pernah seperti itu, tidak pernah. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, tapi nggak pernah membalas untuk dirinya sendiri, tidak pernah. Yang ada memaafkan, 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 memaafkan. Illa antun tahaka hurmatullah, kecuali jika hak Allah, kehormatan Allah diganggu, dilanggar. Hak Allah dilanggar, fayantaqima lillahi biha, maka Nabi SAW merespon untuk membela hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW membalas untuk membela kehormat atau hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi merespon kalau sudah berkaitan dengan hak Allah, kalau udah bicara dalil. Tapi kalau pribadi enggak. Kalau pribadi Nabi nggak pernah merespon. Nabi SAW tidak pernah merespon kalau pribadi beliau yang dibidik. Tapi kalau sudah hak Allah, beliau akan respon. Jadi merespon, membalas dan seterusnya itu objektivitas, bukan dibawa ke subjektivitas, bukan dibawa ke amarah pribadi, bukan dibawa ke dendam pribadi, bukan dibawa ke kepentingan pribadi, tapi dibawa ke aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berarti ketika kita sabar dan memaafkan, kita biarkan semua orang melakukan suka-suka hati. Loh bukan. Ini Nabi SAW merespon kalau udah berkaitan dengan hak Allah. Hadirin yang Allah muliakan. Dan ada banyak dalil tentang masalah ini. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Imam Abu Dawud dan Bukhari secara ta'liq, kata Nabi SAW, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatah. Menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu dan sudah jatuh tempo, itu membuat kehormatannya halal dan dia layak dihukum. Hadirin yang Allah muliakan, apa maksudnya lail wajid? Itu yang tadi kita katakan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, mutilul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu dan sudah jatuh tempo, itu kezoliman. Maka kembali ke riwayat Abu Dawud, boleh atau kehormatannya halal dan bisa dihukum. Apa maksud kehormatannya halal? Boleh digibahi. Boleh digibahi. Tapi sesuai dengan konteks hutang piutang itu tadi. Nggak boleh melebar. Jadi contoh, ada orang
hobi ngutang tapi nggak hobi bayar. Jadi dia hobi hutang tapi dia nggak hobi bayar. Hutang nggak bayar-bayar. Padahal mampu. Dan kita salah satu korbannya. Udah banyak korban. Sudah banyak korban. Kita korban yang ke 73. Pengen banyak banget. Kita ini korban 73. Nah, hari-hari ini kita tahu dia lagi ngincar. Dia lagi ngincar korban yang ke 87. Karena modusnya sama. Dan korban inceran dia korban ke 87, ini teman-teman kita, satu geng lah, satu komunitas. Ingat, kita dizolimi sama dia. Dia hutang, mungkin dia hutang berapa? 10 juta, nggak dibayar-bayar. Padahal kita tahu orang punya duit. Zolim kan? Terus kita tahu, teman kita lagi diincar. Korban yang ke berapa? 87 tadi. 87. Maka hadis ini, kata Nabi SAW, itu boleh digibahi. Kita boleh bicara sama calon korban 87, Mas, mohon maaf, bukan ingin masuk urusan pribadi, tapi hati-hati sama orang ini. Dia itu modus untuk minjem uang ke Mas. Nanti lihat deh, ini ujung-ujungnya minjem uang. Dan memang manis banget. Nah, coba Mas pertimbangkan. Karena korbannya udah banyak. Lo jangan fitnah lo gitu mungkin. Dia tuh baik. Hati-hati kalau ngomong. Bener Mas. Mana buktinya? Banyak Mas. Mas itu, saya hitung-hitung, calon korban ke 87. Yang benar. Iya. Saya ini korban yang ke 73. Oh gitu, iya. Banyak kalau mau. Itu aja Mas. Terus apa lagi? Enggak, itu aja. Makasih ya. Itu boleh. Tapi bukan dendam. Saat kita mengamalkan hadis ini, itu bukan dendam, bukan marah-marah, bukan kesel. 10 juta gue dibawa kabur. Enggak. Karena muslim yakin, seorang muslim yakin, uang nggak ada ceritanya dibawa kabur orang. Dia akan bayar. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Kan itu kaidah yang kita yakin. Itu kan hadis muflis. Orang yang bangkrut nanti dibayar di akhirat. Jadi nggak ada beban. Terus Allah dan Rasulnya suruh memaafkan. Oke, saya maafkan. Tapi kalau didiamkan, ini korbannya terus nanti sampai 100 nih. Kesian. Dan kesian dia juga. Nanti dia buat dosa terus. Maka boleh dihukum dan boleh disebutkan masalahnya. Dan itu salah satu pengecualian dari ghibah yang haram. Jadi ghibah ini tuh halal. Dengan syarat jamaah proporsional. Porsinya hanya masalah hutang piutang tersebut. Jangan merembet ke yang lain. Kalau merembet kepada yang lain, nggak ada kaitannya, itu ghibah yang haram. Jadi contoh, Mbak, hati-hati loh Mbak tuh korban ke 87. Yang benar, iya. Emang terbukti? Banyak buktinya. Aku korban ke 73. Oh gitu, iya. Jadi dia nih manfaatin aku, iya. Dia mau ngambil duit kita. Jadi orangnya nggak bagus Mbak. Dan juga Mbak, minggu lalu dia baru cerai sama suaminya. Dia main sama suami tetangganya. Tunggu. Hubungannya apa? Masalah uang sama selingkuh. Nggak ada hubungannya. Kalau mau ingetin, udah dalam masalah ini aja. Adapun pernikahannya, ngapain diurusin? 2 hari yang lalu aja ribut besar Mbak sama lakinya Mbak. Rame Mbak. Nah, hubungannya apa? Ribut suami istri sama masalah utang piutang. Nggak ada hubungannya. Nah, kita ini sering kebablasan. Semua aib orang kita ceritakan. Padahal sesuai konteksnya aja. Itu pun pengecualian. Dan itu bukan dendam. Itu untuk membuat jera berubah dan dia berhenti. Kalau nggak repot nanti di hari kiamat. Jadi itu tadi. Tetap sabar. Nah, sabarnya di situ. Hanya bicara satu titik. Nggak bicara titik yang lain. Titik udah. Nggak bicara titik yang lain. Nggak bicara titik yang lain.
tentang masalah hutang piutang. Ini karena hadisnya kan tentang hutang piutang, tidak bicara yang lain. Hadisnya tentang hutang piutang, titik. Dan contoh masalahnya banyak. Jadi menghukum itu boleh, asal ada dalil dan keterangannya. Merespon untuk memberikan teguran, mengedukasi, nggak masalah. Contoh yang paling simpel dengan di majelis kita, diantaranya kisah Ka'ab bin Malik. Bukankah Nabi SAW sabar dalam menyikapi Ka'ab? Bukankah Nabi SAW memaafkan Ka'ab dari awal? Tapi nggak marah sama Ka'ab, lebih sayang sama Ka'ab. Tapi bukankah Nabi SAW menghukum Ka'ab, menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Itu salah satu dalil. Bukankah penduduk kota Madinah, sahabat Muhajirin dan Ansar menyayangi Ka'ab? Bukankah Abu Qatadah sayang banget sama Ka'ab? Tapi menghukum Ka'ab. Merespon kesalahan Ka'ab dengan hukuman. Sabar, memaafkan, sebuah kotak. Merespon, menghukum, atau mungkin membalas dengan hukuman, itu satu kotak yang berbeda. Karena merespon kembali ke hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesuai dengan dalil, sesuai dengan kaidah, sesuai dengan maslahat mudarat, sesuai dengan maslahat dan mudarat. Itu yang perlu kita camkan, hadirin yang Allah muliakan. Jadi kalau kita memang harus merespon kesalahan, misal ada salah satu di antara keluarga besar kita, atau anak-anak, atau adik, atau sahabat, dan seterusnya, respon. Tetapi sekali lagi, bukan karena emosi kalau bisa. Bukan karena emosi, tapi karena objektivitas. Karena edukasi, karena mencegah, karena amar ma'ruf nahi mungkar, karena sayang. Hati kita sayang sama dia, karena ingin yang terbaik buat dia. Itu poin. Sebagaimana Nabi SAW ketika merespon kesalahan beberapa sahabatnya karena sayang kepada mereka, merespon kesalahan Mu'adz bin Jabal, Usama bin Zaid, Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf misalnya, itu karena sayang, dan karena sayang, bukan karena emosi pribadi. Adapun hati tetap sabar, hati berusaha memaafkan, karena disitulah tempatnya orang-orang yang berkelas, orang-orang yang mulia, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dan memaafkan. Dan itulah metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin ini berkaitan dengan kita, tapi kita merespon bukan karena kepentingan kita, tapi untuk kepentingan dia, kebaikan dia, dan agar hak Allah itu terjaga di lingkungan kita, dan dia berubah jadi orang lebih baik lagi. Adapun kita berusaha memaafkan, kita berusaha sabar, tahan diri. Memang gak mudah, tapi selalu ingat bahwa ini azmil umur. Yang bisa ini hanyalah orang-orang yang punya tekad yang kuat, yang punya kelas yang tinggi, dan orang-orang yang ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, dalam surat Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Berbeda antara kebaikan dan keburukan. Beda antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah
perbuatan buruk dengan yang baik atau yang lebih baik. Jadi idfa billati ahsan. Kalau ada orang yang bersikap buruk kepada kita, respon dengan baik. Dan ingat, respon dengan baik bukan membiarkan. Bisa jadi baik itu menghukum. Karena maslahat, karena sayang. Tapi pada dasarnya balas dengan yang baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Sekali lagi konteks dalam ayat ini, kalau ada keburukan balas dengan yang baik. Hati itu usahakan bersih, plong. Karena dengan cara begini, orang yang hari ini jadi musuh Anda bisa jadi esok jadi sahabat karib. Karena kita baiki terus, kita baiki terus, kita baiki terus. Hati kita bersih sama dia. Nggak ada dendam. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Dan nggak ada yang bisa melakukan itu, membalas yang buruk dengan yang baik, kecuali orang-orang yang sabar. Lihat orang yang sabar. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Dan tidak ada yang berhasil melakukan hal itu, membalas yang buruk dengan yang baik, kecuali dzu hadzin azim. Di antara tafsir dari dzu hadzin azim adalah calon penghuni surga. Jadi yang bisa membalas yang buruk dengan yang baik, yang bisa sabar dan memaafkan, hanyalah calon penghuni surga. Kalau arahnya ke neraka nggak bisa. Yang bisa melakukan itu hanya yang sabar dan calon penghuni surga. Dan hadirin yang Allah muliakan, sekali lagi, kalau kita bisa sabar dan kita bisa memaafkan, hidup kita akan plong, jamaah. Hidup kita akan plong. Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan bahwa wafis safh wal af wal hilm min al halawah wa tuma'ninah. Di dalam kelapangan dada, memaafkan dan bersikap matang dan dewasa, itu ada halawah, ada kelezatan, wa tuma'ninah, ada ketenangan, was sakinah, sekali ketenangan juga, wa syarafin nafas, dan kemuliaan jiwa, wa izziha, lagi-lagi tingginya martabat seseorang, wa izziha wa raf'atiha, anta syaffiha bil intiqam ma laysa syai'un minhu fil muqabal wal intiqam. Dibanding kalau kita turuti nafsu kita untuk balas dendam. Jadi hadirin yang Allah muliakan, sayang, hidup ini cuma sekali, dan kita nggak mungkin membuat semua orang suka sama kita. Maka pasti ada aja yang berusaha menyakiti kita. Maka kalau kita tidak sabar dan tidak memaafkan dan lebih memainkan dendam, maka sampai kapan? Dan yang rusak kita, akhirnya kita nggak bisa nikmatin hidup. Hidup nggak pernah tenang, hidup nggak pernah nyaman. Begitu ada sesuatu, panik lagi. Begitu ada sesuatu, down lagi. Begitu ada sesuatu, stres lagi. Kita nggak bisa ngatur lisan orang, dan kita nggak bisa mengontrol hati orang, tapi kita bisa mengontrol hati kita dengan kekuatan dan taufik dari Allah. Bisa. Kita bisa ngejaga hati kita. Hati orang nggak bisa kita jaga. Jadi mau sampai kapan? Dan sekali lagi, akan ada kemuliaan. Jadi orang mengatakan, harga diri gue dihancurin, gue harus. Itu bukan konsep dari Allah dan Rasulnya. Konsep dari Allah dan Rasulnya dalam hadis Muslim yang sudah kita bahas, وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةً atau kama qala. Dan tidaklah Allah menambah pada diri seseorang karena pemaafnya kecuali kemuliaan.
Semakin kita punya jiwa memaafkan, semakin mulia kita di sisi Allah, lalu di sisi manusia. Mulia, mulia. Makanya kata para ulama, sebagaimana dikatakan Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wa Din. Al-Imam Mawardi salah satu ulama madzhab Syafi'i. Kata beliau, menukilkan ucapan para ulama-ulama kita, laisa min adatil kiram sur'atul intiqam. Bukan kebiasaan dan bukan pola hidup orang-orang mulia mudah membalas dendam, cepat merespon karena emosi. Bukan. Laisa min adatil kiram sur'atul intiqam. Bukan dari kebiasaan orang-orang mulia dan bukan dari pola hidup orang-orang mulia sur'atul intiqam, cepat dalam merespon dendam dan cepat dalam membalas dendam. Bukan. Orang-orang mulia itu tenang, semua dipertimbangkan masak-masak, nggak meledak-ledak. Itu yang dikatakan Al-Imam Al-Mawardi. Hadirin yang Allah muliakan, maka ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Boleh membalas, boleh marah, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam surat Al-Baqarah 194. Tapi kita nggak mulia nanti, tapi kita nggak tenang. Masih ingat, orang yang memaafkan itu bisa tidur nyenyak. Adapun yang dendam dan marah, kesal, maka dia tidak bisa tidur, kebanyakan mikir, dan tidak bahagia hidupnya. Makanya opsi di tangan kita lah. Kita mau tenang dalam hidup atau mau sakit hati terus. Makanya coba lihat orang yang tidak, atau ketika kita, nggak usah orang lah, kita lah. Kita ketika marah-marah, nggak bisa memaafkan, enak gak hidup? Nggak enak, jamaah. Ini hidup cuma sekali. Masa kita pendam terus perasaan bertahun-tahun, sakit hati terus? Solusinya simpel kok. Anda nggak perlu MRI, Anda tinggal maafin aja. Kenapa untuk penyakit fisik kita berusaha berobat, kita harus keluar negeri, kita general check up? Ini maafkan aja, Anda tenang hidup, nyaman. Dan itulah orang-orang mulia. Orang-orang mulia itu memaafkan. Orang-orang mulia itu memaafkan. Dan kalau merespon bukan dari dendam, tapi melihat maslahat, melihat dalil, melihat kaidah, dan lebih ke secara fisik, secara zahir, sebagaimana Nabi SAW menghukum Ka'ab secara zahir. Hati beliau sayang sekali dengan Ka'ab. Sebagaimana seorang ibu menghukum anaknya secara zahir. Hati seorang ibu, jangan ditanya, sayang banget sama si anak. Tidak ada kontradiksi. Maka ini yang perlu kita dudukkan. Dan ini ketinggian value dan nilai dalam Islam. Islam memberikan tempat bagi orang yang ingin membalas, sebagaimana Al-Baqarah 194, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Barang siapa yang menyakiti kalian, kalian boleh membalasnya sesuai dengan kadar disakitinya tersebut, tapi dengan kaidah, dengan aturan main yang dalam. Dan ini hanya kaidah global sebagaimana kita tekankan, dan salah satu syaratnya harus sama. Lalu Allah dan Rasul mengingatkan, tapi nggak tenang loh hidup, tapi nggak nyaman, tapi nggak mulia, tapi nggak jadi orang sabar, tapi akan nyesek terus. Mau hidup nyesek terus? Apa enaknya hidup nyesek terus? Kita punya semua tapi nyesek. Lihat pada saat kita tidak diberikan taufik oleh Allah lalu mendendam, apa enaknya hidup demikian?
dan kita nggak akan bisa jadi orang-orang terbaik. Orang-orang terbaik itu memaafkan. Nabi SAW memaafkan. Nabi sabar. Dan dari sini sekali lagi, sabar bukan pasif. Sabar bukan diam. Sabar itu berjuang. Sabar itu perjuangan mengontrol dan menahan diri agar tetap berada di atas ketaatan dan tidak melakukan kemaksiatan, dan bisa menghadapi setiap musibah dan takdir sesuai dengan Allah inginkan. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi, sabar adalah kenikmatan. Sebagian ulama mengatakan, sebagaimana dan para tokoh klasik mengatakan, seperti ucapan Al-Mansur Al-Mahdi, ladzatul afwi atyab min ladzatit tashaffi. Kenikmatan saat memaafkan itu lebih indah. Lebih indah daripada upaya membalas. Oleh karena itu, sekali lagi, masa kita nggak ingin mendapatkan keindahan dan kelezatan itu? Coba deh. Kalau memaafkan dan sabar nggak indah, Nabi nggak mungkin Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu dan mengarahkan kita untuk itu. Pasti lebih indah. Dan bola di tangan kita. Kita mau nggak bisa tidur, atau kita mau tidur nyenyak. Kita mau tersenyum lepas, atau kita mau dihantui dendam kesumat dari hari ke hari. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan semoga menjadi awal keberkahan di hari ini. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.